siap gerak kepada Sang Putih, hormat gerak gerak. Beri salam kepada Pak Guru. Duduk siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan semangat pagi. Semangat pada hari ini. Mari semangat. Apa kalian hari ini? Jadi kelihatan semangatnya. Sudah sarapan di rumah? Nah, yang belum, Pak Ibu ingatkan lagi. Sarapan pagi. Karena sarapan pagi itu beda ya. Dia lebih tahan lama. Karena kita mau belajar, kita harus sarapan dulu biar konsen. Ada yang tidak hadir hari ini? Banyak ya, perlu lihat. Ada yang tahu kenapa kira-kira temannya tidak hadir? Ada acara. Yang lain mungkin ada yang sakit. Ada sakit? Ada ya. Ya. Marilah kita doakan teman kita, ya, teman-teman kalian doakan semoga kalau ada yang sakit semoga diberikan kesehatan. Kemudian kalau yang ada halangan yang lain semoga diberikan kemudahan supaya besok bisa bergabung belajar. Patut kita syukuri anak-anak ya, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan oleh Tuhan sehingga kita bisa belajar dan bertemu dengan teman-teman dan Pak Guru di sini belajar kembali ya. Oke. Sebelum belajar seperti biasa kita harus berdoa. Ya, kita harus minta izin dulu sama Tuhan ya. Siapa yang hadir pertama? Kevin. Oh, ya, harus. Silakan Kevin. Pimpin doanya. Teman-teman, marilah kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kevin. Jadi sebelum kita memulai sesuatu, tentu kita harus minta izin. Tapi tadi Pak Guru lihat ada yang tidak fokus kayaknya tadi ya dalam berdoa. Jadi kalau kita berdoa itu kita harus punya sikap yang baik, punya apa? Sikapnya yang baik, terus khusyuk dalam berdoa ya. Karena kalau kita berdoa kita meminta, betul lah. Kita minta sama Tuhan. Ya Tuhan, semoga hari ini bisa dapat ilmu yang baik ya, ilmu yang bermanfaat. Betul tak? Jadi kita harus punya sikap yang benar dalam berdoa. Perubahan alam. Perubahan alam. Berarti belajar dari dia di rumah ya. Oke. Yang lainnya tentang apa? Perubahan alam ya. Kalau gitu Pak Guru tanya dulu. Siapa yang bisa
kira contoh penyebab perubahan alam akibat ulah manusia. Menebang pohon sembarangan. Ya, katakan ya. Menebang pohon sembarangan. Menebang pohon sembarangan. Tepuk jempol untuk Nur Azizah. Tepuk jempol. Dua jempol untuk Lisa. Jempol. Bagus. Ada yang lain? Katakan dulu. Pak. Ya. Membuang sampah di sungai sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Betul. Tepuk jempol untuk Hijriah. Jempol untuk Lisa. Jempol. Terus sebagian banyak lagi ya. Banyak lagi contoh. Nah, yang lain tolong aktif di kelompok sini. Nah, tolong. Program ini empat ya. Gampang aku buat aku. Mungkin kalian belum berani, tidak apa-apa. Belum tidak marah ya. Tidak ada, Oke. Terus dari penyebab itu kira-kira dampaknya apa? Misalnya membuang sampah sembarangan tadi ya. Apa yang dapat? Banjir. Banjir, betul tadi. Silakan tepuk tangan, tepuk jempol untuk Andi. Tepuk jempol. Jempol. Dua jempol untuk Andi. Jempol. Ada banjir, ada lagi apa? Longsor. Longsor. Tepuk jempol untuk Eka. Tepuk jempol untuk Eka. Tepuk jempol. Dua jempol untuk Eka. Jempol. Jadi dari akibat terus ada dampak yang kita terima, baik itu ke diri kita maupun ke lingkungan. Nah, tentu kita harus mengatasi itu ya. Untuk kita kemarin sudah juga mempelajari tentang cara mengatasinya, gimana caranya. Cuma masalahnya bagaimana kalau kita sudah tahu kita tidak laksanakan. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini. Ada kira-kira apa sih kewajiban yang tidak kita lakukan, yang kita langgar. Jadi kalian akan belajar tentang kewajiban-kewajiban apa sih yang dilanggar, ya, baik itu di lingkungan dan pokoknya tentang kewajiban. Kita hari ini ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini nampak nggak di layar? Kelihatan? Kecil ya? Bagus besar. Jelas? Oke, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian akan melakukan pengamatan melalui video. Terus kalian akan melakukan membaca. Setelah membaca, kalian akan melakukan diskusi, tanya jawab. Tanya jawab dengan siapa? Boleh dengan satu kelompok nanti, dengan Pak Guru juga. Ya. Nanti dari semua itu kalian akan mampu terbiasa melakukan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ada kewajiban yang dilakukan dengan baik dan yang tidak ya. Terus kalian akan mampu berperilaku disiplin dalam melakukan kewajiban. Ya. Terus yang ketiga, nanti kalian akan mampu mengidentifikasi mana sih contoh perilaku yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik. Oh, ternyata ini contoh perilaku yang tidak melaksanakan kewajiban. Nah, terus yang lagi keempat, kalian nanti bisa mengidentifikasi akibatnya dari perilaku itu. Nah, yang kelima, kalian mampu menentukan sanksi. Tahu sanksi? Tahu sanksi? Benar kata sanksi tidak? Enggak. Nah, sanksi itu adalah hukumannya yang didapatkan ya. Sanksi itu sanksi dari ketika kita tidak melaksanakan kewajiban dengan benar. Nanti kalian belajar itu. Nah, terus yang keenam, kalian akan melakukan presentasi, menyajikan hasil kerja kelompok kalian. Supaya kalian terbiasa seperti itu ya. Tujuan ke-7, kalian akan melakukan wawancara.
Pernah nonton wawancara nggak? Pernah. Nah ya, kalian akan melakukan sebuah wawancara. Nanti di situ kalian akan mampu nih menentukan daftar pertanyaan. Jadi kalian nanti akan buat sebuah pertanyaan untuk mencari jawaban. Kemudian dari hasil itu kalian mampu menyimpulkan hasil wawancara. Di situ kalian presentasikan. Nah itu tujuan kita hari ini. Tujuan itu ada manfaatnya. Apa manfaat yang pertama? Nih manfaatnya. Nah, kalian akan apa ya? Mengetahui akibat jika tidak melaksanakan kewajiban. Ya. Nanti kalian tahu, kalian akan instruksi diri nanti. Oke. Manfaat kedua, kalian bisa menentukan sanksi yang tepat terhadap perilaku yang tidak melaksanakan kewajiban. Kalau misalnya nanti dia tidak melakukan ini, sanksinya ini. Nah, kalian sudah tahu itu. Terus yang terakhir, kalian terbiasa melakukan wawancara. Kita bagi kelompok ya. Satu kelompok, cuma beberapa yang hadir karena ada halangan sedih. Pak Guru, ya dan LKPD seperti biasa ya. Oke, sudah? Sudah semua ya sekarang? Bawa handphone? Handphonenya disimpan dulu. Jangan diminta dulu ya. Tunggu instruksi. Sekarang semua perhatikan ke layar dulu. Kalian amati ya. Keluarkan buku catatan. Jangan buku catatannya dikasih keluar. Nanti kalian mencatat. Karena ada kita akan tanya jawab. Supaya tidak lupa. Selain catat. Kira-kira ini buang sampah sembarangan. Yang lainnya ada lagi? Nah, silakan. Terjadi banjir gara-gara membuang sampah sembarangan. Oke, tepuk tangan untuk itu ya. Terus yang lainnya ada? Setiap tahun banjir, setiap musim hujan, Jakarta banjir. Saat di Jakarta tidak terjadi hujan lebat, tetapi puncak hujan lebat, Jakarta pasti banjir. Orang-orang menyebutnya banjir kiriman. Mengapa begitu? Apa yang bisa kalian dapat informasi dibaca? Nanti apa? Banjir ya. Nah, apa lagi? Informasi apa? Ada yang bisa? Kenapa kira-kira bisa banjir? Membuang sampah itu ada. Ya, membuang sampah di Jakarta. Terus apa lagi? Penyebabnya? Masyarakat penyerapan ya, karena apa hutan itu sudah menjadi apa? Gedung-gedung terus macam mana ya? Apa namanya? Replika kehidupan di Jakarta seperti ini dan bukan di Jakarta.
tutup, coba diperlihatkan. Oke. Ini jika ini replika ya. Jika ini sampah penuh di sungai, maka sungai akan dangkal. Air tidak cepat turun dan bisa mengalir, akan mengendap, sehingga nanti akan membanjiri perumahan. Nah, dari situ kira-kira kewajiban apa yang dilanggar di situ? Apa tadi kan? Membuang sampah sembarangan. Ya. Sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Kewajiban yang dilanggar dan sanksi yang tepat. Misal tadi banjir, orang membuang sampah sembarangan, itu kan salah satu contoh kewajiban yang dilanggar. Sanksinya bisa berupa dikasih denda, dikenakan denda. Terus yang kedua apa? Bisa banyak sanksi yang bisa diterapkan. Yang kedua misalnya disuruh membersihkan sungai sendirian, ya itu salah satu contoh. Sekarang tugas kalian adalah mencari informasi selain dari membuang sampah sembarangan. Kira-kira kewajiban yang dilanggar itu yang lain apa? Nah, sebelum kalian melakukan wawancara, tentu kita apa? Membuat pertanyaan dulu. Ini nih pertanyaan yang mau dicari jawabannya. Kira-kira pertanyaannya bagaimana bunyinya? Jadi silakan berbagi, ada yang bertanya, ada yang menulis, ada yang bisa merekam video tak? Bisa merekam video? Nah, ada yang merekam video. Oke, sekarang Pak Guru kasih waktu kalian 5 menit. Dari sekarang silakan bergerak menuju kantor. Silakan. Apakah kewajiban yang dilanggar oleh masyarakat lingkungan sekitar dan memberikan contoh sanksi? Contohnya, misalnya melanggar aturan lalu lintas. Jadi sanksinya kalau kita melanggar lalu lintas itu berarti terkena apa? Terkena tilang oleh polisi. Apalagi contohnya, kalau kita melakukan pencurian. Halo, kalian sudah dapat informasi dari wawancara, ya? Sekarang, sebelum kalian bilang di LKPD, kalian cari dulu di internet. Jadi nanti hasil di internet itu kalian cocokkan dengan jawaban dari hasil wawancara. Administrasi. Ya, silakan.
bagus ini berbaik. Tapi intinya sama, tapi lain sebentar. Ini kan, yang kita ada konversikan di gambar. Sebelum presentasi, kita penyegaran dulu. Ada SPG. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 gitu. Selagi teman kelompok 1 untuk presentasi, ya kalian silakan dengar dan catat kira-kira ada jawaban lain. Kalian boleh bertanya, boleh memberikan pendapat, boleh memberikan saran ya. Kelompok lain silakan. Kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Siap. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Nur Aziza. Kewajiban yang dilanggar, tidak menggunakan pelindung kepala saat berkendara. Contoh sanksi ditilang. Terlambat membayar pajak. Contoh sanksi berupa denda dengan nominal tertentu. Melakukan pencurian terancam kurungan dan denda. Lambat membayar pinjaman uang di bank. Contoh sanksi, harta jaminan disita oleh bank. Tidak melaksanakan piket kelas di tembus umum dan dapat penilaian. Kesimpulan, kewajiban yang dilanggar pasti mendapat sanksi. Oke. Kesimpulannya, Pak. Silakan silakan. Adakah Apakah ada pertanyaan teman-teman? ada enggak? Ya kalau enggak ada nih Kalau kemudian tanya. begitu saya tutup dengan selamat siang. Siap. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari hasil kerja kelompok kalian ada nggak yang Kelompok 1 paling bagus lah. yang bisa menyimpulkan itu? Ada, Pak. Apa? Tadi kerja sama tadi kelompok, Pak. Ya, silakan. Kesimpulannya- Kesimpulan dari hasil teman kalian tadi apa? Kewajiban yang dilanggar pasti mendapatkan sanksi. Ya, kewajiban yang dilanggar pasti mendapatkan sanksi. Si. Apa jempol untuk kelompok 1? Kamu jempol. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada.
Tepuk tangan untuk tepuk jempol untuk Kevin. Tepuk jempol. Jadi di sekolah itu juga sering melanggar ya. Yang ingat ya. Kalau kalian sudah pernah melakukan itu, jangan diulangi lagi ya. Jadi semua yang kewajiban yang seharusnya kita lakukan tapi tidak dilakukan itu adalah sebuah pelanggaran. Jadi perlu dikasih sanksi. Supaya apa? Supaya tidak. Iya. Nah, dari semua kalian kegiatan pelajaran hari ini, kira-kira di rumah kalian lakukan apa? Tidak membuang sampah sembarangan, apalagi. Ya silakan anak-anak. Kira-kira saya sudah belajar hari ini. Nanti saya di rumah atau besok ke sekolah sama sampah. Kalian sudah belajar tentang kewajiban hari ini. Lalu apa nih? Lalu apa yang kalian lakukan setelah ini? Naik kan apa? Tidak terlambat saat ke sekolah. Ya, tidak terlambat ke sekolah. Kamu lebih awal. Apalagi? Iya, mengerjakan PR kalau ada PR. Setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, nanti di rumah dan di sekolah diterapkan. Di rumah tidak buang sampah sembarangan. Terus membantu orang tua, itu kan kewajiban. Nah, bantu orang tua dalam rumah. Nah, terus apa lagi? Kalau di sekolah, kalau ada PR kerjakan. Jadi kalian sudah tahu mana yang tidak boleh, jangan dilakukan. Nah, karena semua yang kewajiban yang kalian langgar itu akan berdampak kepada diri kalian. Ya. Plus kalian akan mendapatkan sanksi. Kesimpulan hari ini kan pelajaran kewajiban yang dilanggar pasti mendapatkan sanksi. Oke, kewajiban langgar mendapatkan sanksi. Terus apa lagi? Ternyata ada banyak contoh-contoh pelanggaran kewajiban dan ternyata banyak juga contoh-contoh sanksi yang bisa kita terima dan kita harus bisa gunakan ya. Sebelum pengurus tutup ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang menggunakan pendapatnya? Ada. Oke. Jadi besok sebelum pengurus tutup ya besok tugas kalian di rumah nanti malam silakan kalian cari dampak akibat dari tidak mendapatkan hak. Sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kita yang diberikan kesehatan ya. Tadi ada teman kita yang sakit, mudah-mudahan Randi cepat sembuh ya, bisa disembuhkan. Tapi dulunya, jadi tolong ya di rumah silakan sarapan dulu pagi, sarapan yang sehat ya. Makan sayur lah, seimbang ya, sayur. Ya. Jadi Pak Guru akhiri dengan semangat.